Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizaldi Adnan Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 218100051. Dan kini saya berkuliah di Universitas Putra Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu reach, apa itu komunikasi efektif, reach. Nah, apa itu reach? Reach terdiri dari beberapa kalimat. R, reality. E, efektif. A, audible. C, clarity. H, humble. Jadi reach itu terdiri dari 5 kalimat. Respect, empati, audible, clarity, humble. Nah, dalam pembahasan kali ini saya mulai dari R mungkin ya. R, respect. Respect merupakan sebuah rasa hormat dan saling menghargai. Hal ini jika dikaitkan dengan ilmu berkomunikasi, yaitu bisa saya analogikan sebagai seperti ini. Ketika saya berbicara dengan atasan saya, ketika saya berbicara dengan senior saya, otomatis secara tidak langsung saya harus menghargai mereka. Saya harus, ibaratnya saya harus sopan lah, harus memiliki etika ketika saya sedang berkomunikasi dengan dia. Karena pada dasarnya respect, ketika kita respect orang lain pasti akan respect kepada kita. Itulah makna tersendiri dari respect itu. Nah, hal ini intinya saling menghargai satu sama lain. Ketika kita respect sama orang lain pun pasti akan respect pada kita. Nah, yang kedua, empati. Empati adalah cara memahami kondisi orang lain ketika dalam berkomunikasi dua arah. Nah, empati sendiri bisa dianalogikan seperti ini. Ketika ada seseorang yang sedang curhat sama saya, simpelnya dia lagi diputusin cinta, tapi dia curhat sama saya. Otomatis secara tidak langsung, minimal saya harus berempati, karena rasa empati itu adalah ciri saya memahami kondisi dia untuk memberi solusi pada akhirnya. Nah, ketika dia sedang berkomunikasi dengan saya, dia berbicara bahwa Jal, aku lagi habis diputusin cinta nih, gimana? Nah, saya secara tidak langsung, kalau saya memiliki rasa empati, saya harus memberi solusi, memberi cara agar dia bisa cepat keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga, audible, yaitu dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Audible sendiri merupakan kebalikan makna dari empati. Kalau empati kita harus memahami kondisi orang lain, kalau audible orang lain harus paham akan pembahasan kita. Kalau misalkan kita sedang berbicara, kita harus sebisa mungkin dalam berkomunikasi kita tidak belibet sana sini, langsung to the point, langsung intinya langsung. Tapi jika kita to the point juga, kita harus dengan ilmunya, kita harus dengan etikanya. Karena kalau misalkan kita langsung intinya dan tidak tahu ilmunya, mungkin yang kita komunikasikan itu tidak enak didengar mungkin ya. Nah, yang keempat, pembahasan yang keempat adalah clarity. Nah, clarity sendiri merupakan kejelasan suatu pesan yang dapat dipahami secara simpel. Ketika kita menjelaskan seperti halnya audible yang dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan clarity adalah penyempurnanya, kejelasan suatu pesan yang dapat dipahami secara simpel. Ketika kita sedang berbicara clarity, otomatis kita harus mau tidak mau langsung to the point aja, langsung to the point, apa pembicaranya, apa bahasan komunikasinya, entah itu humor, romansa, ataupun genre-genre lain, yang pada dasarnya clarity langsung pada inti dari sebuah pembicaraan itu. Dan inti pun harus ada kejelasan lain. Nah, ketika kita menjelaskan salah satu bidang, kita harus tahu bahwa ilmu di dalam bidang-bidang tersebut apa, bagaimana, dan siapa mungkin.
Yang kelima, rich, reality, empathy, audible, clarity, dan humble. Yang kelima adalah humble. Humble adalah merupakan sikap rendah diri atau masuk dalam segala hal, entah itu kehidupan susah atau senang. Jadi ibaratnya gini, jika kita sedang dihadapkan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi sosialnya, kita sebagai orang yang notabene humble, kita harus bisa menyesuaikan ke dalam seluruh aspek tersebut. Karena mau tidak mau, karena ini sikap yang humble, otomatis kita harus bisa memaknai segala hal dalam lingkupan yang sederhana. Nah, mungkin seperti itu pembahasan dari rich, yang pada dasarnya sih rich itu reality, empathy, audible, clarity, dan humble itu adalah 5 aspek yang semuanya itu saling berkaitan. Karena ketika kita memiliki rasa respect, otomatis kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, dapat dipahami dengan baik, yang pada maknanya audible, kejelasan pesannya jelas, yang dimaknai oleh clarity, orang humble, karena kita itu komunikasinya enak didengar oleh orang lain, dan rasa empati kita terhadap orang lain yang sedang berbicara ada dalam 5 aspek ini. Dan emang 5 aspek ini tuh begitu penting dalam berkomunikasi sosial. Mungkin selebihnya segitu dari saya, Rizaldi Adnan Ardiansyah, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1. Terima kasih kepada dosen saya, Bu Astri Dwi Andriani, yang telah membimbing saya sampai bisa menjelaskan sebuah bidang rich ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk Bu Astri. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kata-kata yang mungkin kurang dipahami. Terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang bisa membantu saya sampai bisa seperti ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.